runs deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Welcome home. Shalom teman-teman, selamat datang di acara ibadah online Dynamic Youth Community. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita hari ini mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan, kita mau mendengar suara hati Tuhan. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau saksikan pengumuman yang lewat berikut ini. Dan ini dia pengumumannya. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine now. Thank you, Jesus. You are mine Shalom Dynamic Youth. Apa kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Dahsyat luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kami bisa beribadah walaupun cara via online, tapi kami percaya penyertaan-Mu Bapa selalu sempurna pada setiap kami. Kasih setia-Mu Tuhan terus kami rasakan ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Teman-teman ayo, aku ajak teman-teman buat menyembah, bersyukur sama Dia sepanjang minggu ini atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, buat kesehatan, buat kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan bagimu. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru Tuhan, yang selalu kami rasakan. Buat setiap penyertaan-Mu kami mau menyembah, sebab Kau Allah kami yang layak, Allah kami yang layak. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami sembah nama yang besar, nama yang indah, nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu ya Tuhan yang gak pernah habis buat hidup kami. Kami terus rasakan Bapa,
Bapa kami rindu ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang menjadi fokus kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami undang Engkau ya Tuhan untuk memimpin ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sama-sama katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Beri kemuliaan bagi nama. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
percayakan kuasa-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyiin ref ini lagi sekali lagi teman-teman. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Biar ini yang menjadi iman kami Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih terus bekerja Bapa, buat bangsa kami ya Bapa, buat kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa dengan iman kami ya Bapa kepadamu. Biar gak cuma sekedar nyanyian ya Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata ya Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kebaikan-Mu ya Tuhan terus Kau nyatakan Bapa, penyertaan-Mu ya Bapa terus Kau nyatakan Bapa buat setiap kami. Biar kami bisa rasakan Bapa kasih itu ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan untuk bagikan pada teman-teman kami yang butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa. Gak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan menyembah Engkau, Allah kami yang kekal, Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka telinga rohani kami, mulut kami, hati kami Tuhan selebar-lebarnya buat Engkau ya Bapa. Biar Engkau ya Tuhan, Roh Kudus kami undang buat hadir, berbicara ya Tuhan buat setiap kami. Biar kami bisa mendengar sebagian dari sharing firman-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Kau sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Biar kami gak menyembah sampai sini aja ya Tuhan, kami mau terus ya Bapa menjadikan ini menjadi gaya hidup kami ya Tuhan, menjadi penyembahan kami yang hidup ya Tuhan, yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai teman-teman, what's up? Gue Marsha Manopo, seneng banget bisa ketemu sama kalian semua di rumah masing-masing. Dan gue percaya ini menjadi sebuah kebiasaan baru buat kita atau new normal, di mana kita bisa beribadah di rumah kita tanpa ada fasilitas seperti panggung, seperti alat musik atau lampu atau lighting. Kita semua masih bisa menikmati hadirat Tuhan justru di kamar pribadi kita masing-masing. Dan ini new normal yang luar biasa buat gue, karena gue percaya Tuhan lagi mau mengajar kita sesuatu lewat pandemik ini. Dan ini berhubungan sama tema khotbah yang akan gue sampaikan buat teman-teman semua, yaitu a new normal. Kita semua lagi mengarah ke sana. Bahkan sekarang kita lagi hidup di new normal. Dan kalau teman-teman menyadari bahwa setiap musim itu terus ada perkembangan demi perkembangan. Zaman itu berubah. Gue inget banget di dalam komunikasi ya, itu sempat pakai pager. Kalau teman-teman nggak tahu pager, lo bisa search di Google dan itu ada yang namanya pager. Komunikasi itu bisa pakai pager yang cuman bisa kayak baca pesan doang dari nyokap atau bokap lo. Dan dari pager itu langsung kita ada perkembangan lagi ke handphone. Tapi waktu itu handphonenya masih segede-gede gaban, masih gede banget, dan itu kayaknya bisa buat nimpuk orang nih, soalnya masukin kantong nggak bisa, kayak batu bata gitu guys. Dan sampai akhirnya handphone mulai dikembangkan lagi sampai akhirnya dia menipis dan punya kamera di situ. Kita bisa selfie, bahkan bisa video di situ. Dan ini adalah sebuah perubahan demi perubahan yang akhirnya kita bisa jalani dan kita bisa hidup di dalamnya. Dimana kita memulai setiap new normal yang pernah kita lewatin. Dan sampai saat ini kita bisa beribadah di rumah. Ini juga sebuah new normal kalau menurut gua. Dan sekarang yang kita renungkan adalah
Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap anak-anak muda menghadapi new normal ini? Gue yakin kita juga semua harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita nggak mengikuti perkembangan yang ada, maka kita akan stuck, teman-teman. Oke, hari ini gue yakin dan percaya bahwa kita harus mulai membawa diri kita, membawa hidup kita untuk menyadari bahwa dunia atau Indonesia atau bangsa kita butuh peranan kita juga. Kita baru aja merayakan Hari Kebangkitan Nasional dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kita anak-anak muda harus bangkit dan berdiri buat bangsa kita. Kenaikan Yesus artinya adalah biarkan Yesus menjadi Tuhan dan bertahta di dalam hidup kita sehingga kita mengaktifkan apa yang Tuhan udah berikan di dalam kehidupan kita, itu kekreatifan, potensi kita maksimalkan sehingga berguna dan berdampak justru di dalam new normal ini, teman-teman. Ini waktunya kita bukan lagi menjadi penonton, tapi waktunya kita menjadi pemain. Ini waktunya kita untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Karena memang cuma dua pilihannya, kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi, tapi saatnya kita untuk mempengaruhi. Gue yakin dan percaya teman-teman juga bisa dibilang dengan influencer. Dan saat ini kita bisa pakai kendaraan apapun yang ada saat ini, teman-teman. Kita bisa pakai social media untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan menyatakan kasih Tuhan, dan gitu untuk menunjukkan potensi kita supaya orang melihat dan diberkati lewat setiap skill atau setiap talenta yang kita punya. Dan justru waktu kita masa karantina ini justru waktunya kita untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kita, teman-teman. Kita berlatih supaya nanti setelah pandemik ini selesai kita bisa berkarya dengan kekreatifan yang luar biasa dan kita bisa pakai kendaraan apapun juga. Dan teman-teman, gue tahu teman-teman punya masa lalu, misalnya teman-teman pernah disakitin atau teman-teman punya masa lalu yang gak enak banget, tapi jangan sampai masa lalu teman-teman itu menghentikan teman-teman untuk bersinar, menghentikan teman-teman untuk melangkah dan berkembang lebih baik lagi. Karena gue percaya Tuhan gak pernah menciptakan sesuatu yang gagal. Teman-teman bukan kegagalan. So gue percaya teman-teman diciptakan sama Tuhan dengan sebuah tujuan ilahi. Wow, ini keren banget. Teman-teman diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan ilahi. So, jangan berhenti dan jangan stuck dengan masa lalumu. Masa lalu mungkin boleh menjadi pembelajaran buat kita. Kegagalan kita boleh menjadi pembelajaran buat kita. Mungkin kita masa lalu pernah mengalami yang namanya rejection atau penolakan. Tapi gini teman-teman. Kadang rejection dalam hidup kita justru akan membuat direction di dalam hidup kita berikutnya gitu. Di dalam masa depan kita nggak pernah bisa rubah masa lalu kita, tapi kita bisa merubah masa depan kita bersama dengan Tuhan. Dan gue percaya masa depan kita bersama Tuhan tuh luar biasa. Dan teman-teman punya masa depan yang luar biasa. Start now. Jangan miss this moment. Yuk kita pakai momen ini untuk kita bangkit dan kita benar-benar meninggikan Tuhan Yesus lewat hidup kita. Dan hari ini gue mau share sama teman-teman semua bahwa teman-teman bisa ambil bagian dan berfungsi untuk new normal ini. Teman-teman bisa menggunakan sosial media, kau bisa menggunakan Instagram, kau bisa menggunakan TikTok, YouTube, dan segala macam. Karena memang saat-saat ini new normal ini kita seperti diajar untuk go digital gitu ya teman-teman ya. Berjalan di dalam sebuah digitalize lah ibaratnya gitu. Dan kalau kita pelajari waktu itu, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia adalah selebgram pertama pada waktu zaman murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena terbukti dia itu memakai sosial media. Pada zaman itu adalah surat. Pada waktu itu cuma ada surat teman-teman. Dan dia menulis surat kepada jemaat di sini, kepada jemaat di sini, kepada jemaat di sini. Dan kita melihat bahwa sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru ditulis sama Paulus. Gue yakin kalau dulu Paulus sudah ada Instagram, udah ada TikTok, mungkin mungkin dia juga akan bermain TikTok sambil yang begini kali. Saat saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, haleluya, haleluya. Mungkin itu juga bisa pakai Instagram. Dia bilang, hai guys, gue lagi di penjara nih, tapi gue bersyukur gue ketemu sama tahanan ini. Dia kesaksiannya keren banget. Dan itu menjadi viral di mana-mana. Karena terbukti bahwa Perjanjian Baru banyak ditulis sama Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dia memakai sosial media. Jadi nggak ada alasan sekarang kita udah bebas, kita nggak di penjara. Dan kita bisa memakai sosial media ini untuk memuridkan, untuk membagikan hal-hal yang positif, membagikan hal-hal yang
baik, value firman Tuhan, kasih Tuhan di sini. Sebab gini teman-teman, kalau kita tidak berfungsi, maka lawan kita, mereka akan menggunakan kendaraan-kendaraan ini. Mereka akan masuk ke Instagram, mereka akan masuk ke TikTok, mereka akan masuk ke YouTube, mereka akan masuk ke platform ini, bahkan podcast. Dan kalau kita tidak bijaksana dan kalau kita tidak memakai kendaraan ini, maka semua konten yang ada di muka bumi ini akan dipenuhi dengan konten-konten negatif mereka. Pornografi lah, mengumpat lah, dan segala macam. Makanya kita harus membuat konten yang positif, konten tandingannya, karena kita nggak akan pernah bisa melarang mereka untuk lu jangan bikin konten pornografi dong, lu jangan bikin konten negatif dong. Kita nggak akan pernah bisa, dan kita nggak akan pernah bisa kasih tahu orang untuk lu jangan nonton porno dong, lu jangan gini dong, karena ya keputusan tetap di mereka. Mungkin kalau mereka nonton porno juga ya kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Yang penting kita udah kasih tahu, kita udah ngomong. Nah ini dia. Makanya bagaimana cara mengatasinya adalah dengan kita berfungsi. Kita menggunakan platform-platform yang ada di dalam new normal ini. Dan gue percaya teman-teman pasti bisa menginfluence teman-teman yang lain di luar sana. Oke, gue akan bacain firman Tuhan di Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3 bilang begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Keren ya. Jadi memang kita ini adalah bintang-bintang yang bercahaya. Makanya firman Tuhan bilang kamu adalah terang. Bukan kamu harus jadi terang, tapi kamu adalah terang. Artinya itu adalah identitas jelas kita. Kita adalah terang. Walaupun hari berganti malam, walaupun gelap, tapi ada yang memberikan cahaya, yaitu bintang. Orang pasti akan lihat bintang itu. Kalau malam-malam teman-teman keluar ngeliat ke atas, pasti ada bintang. Kalau nggak ada, artinya mendung. Artinya ketutup sama hal-hal yang gelap lah ibaratnya gitu. Makanya kalau kita udah tahu kita adalah terang, yuk kita mulai berfungsi di sini. Dan gue percaya bahwa teman-teman juga bisa memberikan dampak atau influence buat banyak orang. Banyak orang yang bilang, aduh gue bukan siapa-siapa kak, siapalah akulah. Aku nggak kayak kakak-kakak yang luar biasa, influencer-influencer di Instagram, YouTuber yang keren banget, yang subscribernya banyak di Instagram. Aku cuman butiran debu kakak, aku cuman remahan Astor, ya ampun serpihan Oreo. Kita merasa down terhadap diri kita. So kita mau belajar juga dari Bilangan 13 ayat 33. Dia bilang begini saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini kisah tentang ketika Musa menyuruh 12 pengintai dan ada Yosua dan Kaleb di situ termasuk 10 orang. Mereka melihat sebuah tanah yang dijanjikan, itu tanah Kanaan. Dan pas mereka lihat, waduh keren banget. Tapi 10 orang merasa minder. Mereka ngelihat, gila gede-gede banget orang-orangnya, ya ampun. Dan di Alkitab mencatat di Bilangan 13:33 itu jelas bilang begini. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi yang melihat dirinya seperti belalang itu bukan raksasanya teman-teman, tapi dirinya sendiri. Dia melihat, aduh aku kecil banget, aku nggak mampu, aku nggak bisa apa-apa. Dan kadang kita seperti ini, kita merasa diri kita nggak bisa apa-apa. Kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Kita merasa diri kita nggak mampu dan sebagainya. Sebelum kita dikalahkan sama raksasa dengan masalah-masalah yang ada, sebetulnya kita dikalahkan sama satu hal yang kecil, yaitu belalang yang ada dalam pikiran. Atau dengan kata lain, kita dikalahkan dengan asumsi-asumsi negatif yang ada di dalam pikiran kita. Dan belum tentu asumsi itu terjadi sesungguhnya oleh teman-teman. So dari sini sebelum kita melawan raksasa ini, kita harus singkirkan dulu setiap asumsi-asumsi negatif, setiap rasa minder, rasa nggak percaya diri, kita harus patahkan. Karena gue percaya teman-teman diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan kita. Aduh, nggak ada image yang lebih baik daripada serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus singkirkan belalang ini jauh-jauh. Berhenti. Gua mau ngomong ini. Berhenti untuk stuck dan terjebak di dalam masa lalumu. Waktunya kita bangkit.
Waktunya benar-benar Yesus hidup di dalam hidup kita, waktunya kita melangkah. Karena Tuhan Yesus terus menggandeng kita dan membawa hidup kita, teman-teman. Yuk bangkit yuk, jangan mau di situ-situ terus. Bangkit dan kita bisa menuntun banyak orang. Kita akan tunjukkan betapa besar kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita nyatakan buat orang lain, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Masalahnya gini teman-teman, banyak orang yang merasa, apalagi anak-anak Tuhan yang merasa dirinya bukan influencer. Padahal garam atau terang itu bicara tentang influence. Memang society sekarang bilang bahwa influencer tuh, kalau teman-teman buka di Google ya, influencer itu orang yang punya subscriber banyak, orang yang punya followers banyak, orang yang terkenal, orang yang ngetop. Itu yang mereka sebut dengan influencer. Itu apa kata dunia? Dunia merubah paradigma influencer menjadi seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang nggak seperti itu. Firman Tuhan adalah, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Garam sedikit aja masukin ke soto ayam, itu akan mempengaruhi makanan itu akan menjadi asin, teman-teman. Sedikit aja. Coba teman-teman bayangin. Dan terang, walaupun lagi mati lampu, teman-teman nyalain lampu handphone aja, itu pasti langsung kelihatan tuh. Langsung terlihat, walaupun kecil ya teman-teman ya. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan bilang kamu adalah terang dan kamu adalah garam, artinya kamu adalah influencer-influencernya Tuhan. Waduh, ini dia. Kita harus menyadari bahwa kita juga influencer. Mulai dari keluarga kita terlebih dahulu, mulai dari orang-orang terdekat kita, dan setelah itu berkembang di dalam sosial media kita. So ini waktunya kita berfungsi dan menyatakan bahwa kamu bisa loh untuk mempengaruhi orang lain. Kamu bisa loh untuk menyuarakan hal-hal yang baik. Kamu bisa loh untuk menyuarakan tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan baik di dalam hidupmu, apalagi di dalam new normal ini, teman-teman. Dan gue yakin waktu Tuhan Yesus ngomong, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, bukan hanya menurut gua ya, ini bukan hanya ngomong tentang mujizat dan segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, tapi ini ngomong juga tentang bagaimana kita menjangkau. Pada zaman itu Tuhan Yesus, dia mungkin sosial medianya atau teknologinya tidak secanggih sekarang, tapi kita memiliki teknologi yang canggih banget, internasional. Kita bisa aja mempengaruhi banyak orang, bahkan di kota-kota atau di desa-desa yang nggak pernah kita jangkau sebelumnya lewat sosial media. Udah ada TV sekarang, udah ada internet, udah ada banyak lah, kita bisa menjangkau lebih besar lagi. Dan gue percaya ini semua juga adalah bagian dan tugas dari kita, teman-teman, di dalam new normal ini. So, udah jangan lagi cuman mengamin-aminkan quotes-quotes dari hamba-hamba Tuhan di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Tapi sekarang mulai kita ambil bagian, terlibat langsung bersama-sama dengan hamba Tuhan itu. Dan masalahnya adalah, bukan masalahnya sih, sebetulnya gini teman-teman. Mengapa mereka bisa lebih menginfluence atau mereka bisa lebih terkenal dari teman-teman semua? Karena mereka mulai duluan. So hari ini di dalam new normal ini, yuk kita mulai yuk. Jangan tunda lagi. Kamu itu bisa memberi pengaruh buat sekitar kamu. Walaupun followersmu cuma 20 kah, apa cuma 30 kah, itu juga keluarga-keluarga doang. It's okay. Yang penting kita bisa menginfluence mereka. Bahkan subscriber kita juga cuma sedikit, nggak apa-apa. Pasti akan memberkati banyak orang. Gua yakin dan percaya itu. Karena kamu adalah garam dan kamu adalah terang, teman-teman. So, jangan nunggu terkenal dulu untuk engkau terlibat di dalam new normal itu. Di dalam new normal ini. Jangan tunggu terkenal dulu, mulai dari apa yang teman-teman punya. Dan aku mau sharing, ada satu tokoh di Alkitab yang sampai sekarang namanya tidak pernah disebut, teman-teman. Yaitu wanita pendarahan. Kita cuma tahu kisahnya, di mana wanita pendarahan itu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus, bahkan dia punya iman kalau dia pegang ujung jubahnya aja, maka dia akan disembuhkan. Dan gue melihat di sini ternyata dia itu salah satu influencer luar biasa loh, influencer yang namanya nggak dikenal sampai sekarang. Tapi dari mana gue bisa tahu kalau dia influencer? Nah, kalau teman-teman baca, nanti kalau teman-teman baca di Alkitab, teman-teman akan ngelihat dan terbukti tentang kisah ini. Itu ada di Markus, teman-teman. Ada di Markus 5
Nanti kalau teman-teman baca di Markus 5, itu ayat 20, ayat 21 sampai ke bawah, judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Kita tahu kisahnya. Nah, bukan sampai situ aja, setelah wanita pendarahan itu disembuhkan, nah teman-teman nanti akan baca di Markus 6. Di Markus 6 itu jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Nah, gue akan baca di Markus 6-nya ya. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Ayatnya bilang begini. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Dan ini dia, ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mereka pasti dengar ada seseorang yang disembuhkan dari sakit penyakit, dari penyakitnya ketika dia memegang jubah Tuhan Yesus, yaitu wanita pendarahan. Dan itu menginfluence banyak orang di kota-kota, di desa-desa, termasuk di Genesaret ini. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, mereka terinspirasi sama wanita ini, mereka ingin memegang ujung jubahnya saja. Karena mereka percaya mereka juga pasti bisa disembuhkan. Dan teman-teman tahu nggak, sampai sekarang namanya kita nggak tahu, tapi Alkitab mencatat tentang kisah wanita pendarahan ini. Ini kan luar biasa teman-teman. Kita nggak peduli siapa aja yang tahu kita, tapi yang penting Tuhan Yesus tahu kita semua. Dia kenal siapa kita. Dan dia pengen memakai kita semua untuk menjadi alatnya. Dan di new normal ini, yuk teman-teman, kita sama-sama bergandengan tangan. Kita berfungsi untuk Indonesia, untuk bangsa kita, supaya lebih baik lagi. Teman-teman punya kekreatifan yang luar biasa. Engkau bisa pakai banyak platform yang ada. Dengan kita membuat platform-platform itu, kita membuat konten-konten positif, maka kita akan memenuhi setiap platform yang ada, setiap sosial media dengan konten yang positif. Sehingga akan, akan ngadu nih sama konten-konten negatif. Nah, kalau anak-anak Tuhan nggak berani atau takut untuk memproduksi konten-konten positif, maka konten-konten yang negatif akan terus berkembang. Nanti di sosial media yang ada semuanya konten-konten negatif. So, ini saatnya anak-anak Tuhan bersatu buat konten-konten positif, buat seruan-seruan positif, dan itu akan memenuhi sosial media. Sehingga pas mereka buka sosial media, wah, ada firman Tuhan. Mereka buka sosial media, wah, ada quotes bagus banget tentang firman Tuhan. Wah, ada kesaksian nih, di mana orang yang dulunya hancur bertobat dan akhirnya dia ikut Tuhan. Wah, ada kesaksian di mana keluarga broken home akhirnya dipulihkan dan segala macam. Dan gue percaya teman-teman, Tuhan akan memakai cerita teman-teman untuk menjadi berkat buat banyak orang. So, di new normal ini, apalagi sekarang kita lagi karantina ya teman-teman, yuk sama-sama yuk kita berfungsi. Saatnya kita bukan menjadi penonton, tapi menjadi pemain. Dan saatnya kita bukan lagi dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. God bless you. Semangat ya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, thank you banget buat hari ini. Terima kasih buat anak-anak mudamu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa, berkati influencer-influencer-Mu ini Tuhan Yesus, influencer-influencer surga, di mana Tuhan mengendorse mereka dan membayar mereka dengan darah anak domba. Itu adalah harga dan biaya yang sangat mahal Tuhan Yesus, yang kami boleh terima Tuhan Yesus, untuk kami menyatakan kasih Tuhan. Sesuatu yang harus kami sampaikan itu kasih Tuhan buat banyak orang di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan Yesus, pakai anak-anak mudamu, bangkitkan anak-anak mudamu, pakai kekreatifan mereka Tuhan Yesus. Aku berdoa mereka akan melahirkan karya-karya luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, dan kami mau menggali potensi kami Tuhan. Kami akan bangun kembali ide-ide yang kreatif Tuhan, untuk kami berdampak luas di kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ya. God bless. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini. Saya percaya teman-teman mendapat sesuatu dari firman Tuhan, bertumbuh bahkan berubah semakin serupa Kristus. Kalau teman-teman mungkin selama ini kangen sama gereja, biar lewat pujian penyembahan hari ini kita juga dipuaskan dan dibangun. Sekali lagi, mari kita juga ucapkan syukur, terima kasih buat tim yang luar biasa. Dari tim PW, pengkhotbah, editor video,
perekam, semuanya kita bersyukur karena ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tempatkan. Bahkan para pemimpin-pemimpin komit, bahkan mereka yang bekerja di belakang layar. Terima kasih buat pelayanan teman-teman semua. Hari ini kita mau akhiri ibadah kita sama-sama, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa beribadah sama-sama. Terima kasih buat teknologi, terima kasih buat mereka yang setia melayani Tuhan. Hari ini kami mau menerima berkat-Mu. Mari bawa kedua tangan-Mu semua teman-teman. Diberkatilah kesehatanmu, biar ada perlindungan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan bahkan buat kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, biar apapun keadaan yang sekarang kau hadapi, engkau tidak sendirian dan ada berkat Tuhan yang terus berlimpah-limpah atas hidupmu, melebihi semua nalar dan semua keadaan. Ada hikmat Tuhan yang menjadikan kau kaya seturut dengan kekayaan dan kelimpahannya. Diberkatilah pendidikanmu, sekolahmu, kuliahmu, sekalipun kau belajar online, tetapi pengetahuan dari Tuhan terus tambahkan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu hari ini. Berkati juga setiap keluarga-keluarga, orang tua, anak, kakak dan adik. Biar ada hubungan yang penuh dengan kasih. Terus menikmati masa-masa kebersamaan di masa PSBB ini. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kedua tanganmu dan terimalah doa berkat ini. Biarlah engkau semua menjadi murid yang semakin serupa Kristus untuk memberkati suku-suku bangsa. Terus suka dengan firman, suka bersekutu dan suka bersaksi. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put
your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I am set free. I belong to you. You belong to me. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Sing it again. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. 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 So we search for you, Lord. We seek you.